validitas dan reliabilitas. Tapi kalau pertanyaannya nanti ketika Mas dan Mbak misalnya diuji terus Anda kuesionernya melakukan uji validitas reliabilitas. Tidak, kenapa? Karena data yang saya gunakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang objektif, faktual. Seperti pendapatan, usia, pendidikan, yang itu tidak, jawabannya itu bukan persepsi lagi, bukan subjektif lagi, tapi memang ya pasti itu jawabannya gitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, nanti juga tergantung, Mbak Ria, misalnya pertanyaannya ketika menggunakan subjektif, pengelolaan aset daerahnya, maka harus ada uji reliabilitas dan validitas seperti itu. Nah, sekarang kan saya tunjukkan di sini. Jadi memang kalau bicara kuesioner itu bisa panjang sekali Mas dan Mbak, panjang sekali. Apalagi kalau yang sudah mulai masuk ya, udah masuk ke rumusan masalah tuh sudah diminta gimana kuesioner itu, itu mesti panjang ceritanya. Karena sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti tadi. Tapi kalau belum sampai ke sana, belum berpikir mesti ya udah gitu. Belum tahu belantaranya gitu. Jadi munanya juga munanya apa ya gitu. Saya juga suka kayak gitu sih. Gitu ya. Nah ini. Oke, selanjutnya. Tapi dunia nulis-nulis itu menyenangkan gitu. Apalagi kalau waktunya banyak gitu udah. Nah, ini di sini sebenarnya sebutkan tadi. Jadi ketika ngukur itu gitu ya. Itu udah kita sedang menjembatani dunia konsep dengan dunia nyata. Jadi seperti tadi misalnya Mbak Ria, pengelolaan aset daerah itu kan konsep bahwa dikelola dengan baik. Baik itu abstrak. Konsep yang abstrak. Tapi bahwa menyatakan, misalnya kalau di sini kan, Mbak Ria mungkin bisa dilihat seperti ini. Laporan keuangan saudara itu kan disebut dengan WTP ya. Wajar tanpa perkecualian itu kan WTP. Nah, WTP, orang keluar WTP itu ada indikator-indikatornya. Ketika dia A, dia B, dia C, dia D, berarti dia WTP, seperti itu. Nah, itu kan dunia konsep. Kemudian agar bisa masuk ke dunia nyata, bahwa pengelolaan keuangannya itu WTP atau tidak, wajar tanpa perkecualian atau tidak, itu berarti kan dari dunia konsep ini ada jembatan berupa angka-angka di sini yang akan digunakan ke dunia nyata. Seperti tadi bahwa Mas Danwa pernah nggak ingat tentang ketik orang kan langsung tahu, tanyanya ada gini, yang julid nih, apa indikatornya gitu, kok bisa dia masuk misalkan dengan si A, si B, si C. Nah, itu adalah konsep kecantikan itu seperti ini. Nah, si pemeringkat itu punya indikator Mas dan Mbak. Karena konsep cantik seperti saya sebut itu adalah abstrak, maka dia tarik. Nah, saya nggak tahu indikatornya apa kayak gitu ya. Nah, sama juga dengan WTP tadi. Nah, ini dalam rangka seperti ini. Jadi ada dunia konsep ke dunia nyata. Ya, nah desain instrumen itu menyusun instrumen pengumpulan data itu untuk dapetin data yang dibutuhkan. Guna apa? Memecahkan penelitian. Seperti tadi punya Mbak Ria, bahwa apakah benar dengan pengelolaan aset yang baik itu akan meningkatkan pendapatan, gitu ya. Pendapatannya fakta objektif, tapi pengelolaannya baik, tidak baik atau kurang baiknya itu adalah abstrak, konsep. Nah, bagaimana sih pengelolaan yang baik, sangat baik, baik dan kurang baik itu ke dunia nyata? Itu dibutuhkan namanya pengukuran. Seperti itu. Misalnya nih, kalau yang ini, inflasi itu kan dunia konsep. Kecenderungan kenaikan harga secara umum itu kan konsep abstrak gitu kan, inflasi. Bagaimana kita menjadikan dunia nyata? Oh, ternyata ini adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Jadi umum tuh ya hampir semua naik gitu. Kalau cuma cabai itu yang naik ya belum bisa dikatakan inflasi. Terus menerus lagi, terus naiknya, bukan hari ini naik, besok terus dia gitu kan. Kenaikan harga secara umum. Nah, ini ada indeks harga konsumen, itu datanya. Nah, apa yang disebut inflasi adalah si indeksnya ini berubah. Berubahnya dalam bentuk persen, sehingga dikatakan inflasi adalah persentase kenaikan indeks harga konsumen. Nah, itu jadi ketika dikatakan inflasi, inflasi mana yang Mas dan Mbak gunakan? Karena konsep inflasi itu ukurannya banyak. Pakai indeks harga konsumen bisa, bisa pakai indeks harga perdagangan besar, bisa. Pakai deflator GDP, bisa. Mana yang akan kita gunakan? Seperti itu. Nah, misalnya di sini inflasi adalah persentase kenaikan indeks harga konsumen. Nah, ini di definisi operasionalnya. Jadi nanti ketika di definisi operasional, Mas dan Mbak tidak memasukkan definisi ini definisi konsep.
operasional itu udah di dunia nyatanya apa kayak gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, ini proses pengukuran. Jadi kita mengisolasi kejadian empirik ya. Jadi empiriknya kita isolasi. Pengelolaan aset daerah itu seperti yang baik itu seperti apa toh? Oh, di daerah itu misalnya asetnya dikelola, ada pelaporan keuangannya, ada pelaporan dan sebagainya. Itu kan kejadian empirik. Terus kita kembangkan konsep kepentingannya. Konsep kepentingan pengelolaan itu apa? A, B, C, D, O, penting untuk ini, penting untuk ini, segala macam. Kemudian kita definisikan konsepnya secara konstitutif. Ada nggak di aturan-aturan bahwa pengelolaan daerah itu secara baik itu apa saja indikatornya, dan secara operasionalnya seperti apa. Kemudian kita mengembangkan skala pengukuran tadi. Apakah menggunakan skala Likert atau 2 skala, ya ada tidak gitu kan, atau misalnya baik tidak baik seperti itu dan sebagainya. Terus mengevaluasi skala berdasarkan reliabilitas dan validitas di sini, ini perlu di sini kan. Dan kemudian penggunaan pengukuran skalanya itu sendiri. Ini proses pengukurannya. Makanya kenapa banyak dosen yang udah pakai aja dari yang sudah ada, karena memang untuk sampai situ perjalanannya lumayan gitu. Jadi misalnya teman saya yang S3 menyusun instrumen itu adalah pekerjaan sendiri gitu. Jadi ketika menyusun, teman saya misalnya mengenai green product ya, green product aja itu harus dijelaskan. Green product itu apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana preferensi orang terhadap green product itu harus dijelaskan. Konsepnya apa, dimensinya apa, elemennya apa, dan lain sebagainya. Jadi menyusun instrumennya sendiri sudah pekerjaan yang besar gitu, seperti itu, gitu ya. Bahkan ada mungkin yang instrumen itu ketika udah fix, sudah diuji berkali-kali segala macam, itu bisa menjadi suatu kebaruan tertentu, ya. Nah, Mas dan Mbak, kita lihat di definisi operasional. Misalnya independen ini punya saya ketika dinamika ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangannya, definisi operasionalnya itu disebutkan bahwa ketika dia satu, tahan pangan sepanjang waktu. Kalau dua, mengalami perbaikan, tiga, mengalami penurunan, empat, itu rawan pangan sepanjang waktu. Ini sampai proses ini ada pengukurannya, Mas. Dan nanti saya lihat kan ini panjang sekali. Sampai keluar 1, 2, 3, 4 ini, itu mengukurnya panjang. Skalanya nominal. Ini dan sumbernya. Nah, ini independen. Pendidikan keluarga, tidak tamat SD, ini nominal ya. Ini ordinal sih. Ini ordinal karena kan berjenjang, tidak tamatnya sampai ke tamat SMA di sini. Pendidikan ibu juga. Nah, ini sumbernya dari mana? Siapa yang pernah menggunakan? Sama seperti tadi Mbak Yolanda atau juga Mbak Ria, bahwa siapa yang menggunakan menjadi penting. Jadi ini ada sumber-sumbernya, di sumbernya siapa kayak gitu. Sebentar. Nah, ini ya. Kenapa? Karena kita, Mas dan Mbak itu kan masih S1. Jadi masuknya masih ke validitas internal. Jadi Mas dan Mbak itu penelitian sudah betul aja metodologinya, dari bagaimana menyusun latar belakang, terus dirumuskan tujuan penelitiannya, manfaatnya, terus bagaimana menyusun landasan teori dengan adanya green teori, literatur reviewnya, penelitian sebelumnya, kemudian kita buat kerangka berpikirnya. Kalau ada hipotesis, bagaimana kita mengembangkan hipotesis. Kemudian Mas dan Mbak untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis, kita susun di bab 3 caranya bagaimana. Kita buat desainnya mulai dari strateginya seperti apa, kemudian keterlibatannya, settingnya seperti apa, kemudian dimensinya seperti apa, unit analisisnya bagaimana, lokasi penelitiannya di mana, waktu penelitiannya kapan, seperti itu. Kemudian data yang digunakan itu apa, jenisnya kuantitatifkah, kualitatifkah, sumbernya primerkah atau sekunderkah, kemudian dimensi apakah cross section, time series, atau kombinasi antara cross section dan time series berbentuk data panel, seperti itu ya. Kemudian setelah itu bagaimana cara mengumpulkan datanya. Kalau datanya primer, kita menggunakan teknik sampling apa, apakah pakai probabilitas, non-probabilitas, seperti itu ya. Kemudian kalau pakai probabilitas, apa yang digunakan metodenya? Apakah pakai simple random sampling atau pakai cluster sampling? Kalau kita pakai non-probability, kenapa kita pakai non-probability? Alasannya apa? Oh, karena tidak ada sample frame yang kita miliki. Kita tidak miliki misalnya jumlah populasinya. Dan kita akan menggunakan misalnya convenience, seperti itu.
Biasanya nanti keluar sebenarnya siapa sih populasinya itu gitu kan, berapa sampelnya, kan seperti itu. Tadi populasi sampel dulu baru ke teknik sampling. Setelah itu ketika sudah data sudah diperoleh, apa yang akan kita lakukan dengan data itu? Alat analisisnya apa sih? Kayak gitu kan. Nah, sebelum sampai ke alat analisis, kita buat definisi operasionalnya dulu. Sebelum kita datanya kan harus tahu, oh apa sih yang disebut sebagai pendapatan? Pendapatan yang akan kita cari, itu kan berarti di sini misalnya. Jadi seperti itu Mas dan Mbak. Kalau itu sudah selesai semua, tapi kan saya cuma pakai definisi operasional punya orang lain, Bu. Pakai kuesioner, ya nggak apa-apa. Tapi Mas dan Mbak paham bahwa itu valid secara internal. Metodologinya sudah berlangsung dengan baik. Itu beda dengan yang S3. Kalau S3 tuh selain metodologinya harus bagus, valid secara internal, juga harus secara eksternal. Seperti itu. Makanya ada ujian terbuka dan lain sebagainya gitu Mas dan Mbak. Itu ya. Nah, dengan definisi operasional ini kan kita jelas caranya seperti apa. Jadi ketika kita sudah menentukan definisi operasional, gitu ya, definisi operasionalnya seperti apa, misalnya kita akan ukur tabungan itu apa sih? Tabungan itu kan bisa dua, Mas dan Mbak. Bisa pakai rupiah, berapa sih tabungannya? Tabungannya juga macam-macam. Ada pendapatan, ada bentuk uang, ada bentuk emas, ada bentuk hewan, ternak maksudnya. Kita tabungannya dalam bentuk uang aja misalnya. Tapi karena kita juga merasa orang itu mungkin nggak mau menyebutkan jumlah tabungannya, maka kita pakai dummy aja. Punya tabungan apa enggak sih? Nah, pakai ukurannya, definisi operasionalnya adalah kepemilikan tabungan. Satu untuk memiliki, tidak nol yang tidak. Siapa yang pakai data ini nominal skalanya ya, nominal skalanya. Siapa yang pakai? Oh ini pernah kepemilikan tabungan dan pinjaman itu digunakan oleh Guo dan Demeke gitu. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi ketika Mas dan Mbak nanti ujian, itu enak sekali. Ketika definisi operasionalnya sudah ada, jenis variabel, variabelnya apa, notasi, keterangannya atau definisi operasionalnya di sini sudah ada, skalanya apa, sumbernya dari mana. Jadi ketika ditanya, Mas dan Mbak, gimana caranya Mas dan Mbak ngukur misalnya pendapatan? Apa yang dimaksud pendapatan dalam penelitian Mas dan Mbak? Oh, pendapatan di sini adalah pendapatan 30 hari terhadap dalam rupiah dari total pendapatan baik itu suami atau istri. Nah, di sini kan sudah ada nih. Siapa yang pakai di sini? Nanti sebutkan sumbernya dari siapa sih, Mas dan Mbak? Kayak gitu. Itu ya. Nah, nanti tugasnya adalah ini, Mas dan Mbak membuat pengukurannya menjadi tricky, Mas dan Mbak. Kenapa? Karena ada di dalam satu rumah yang kepala keluarga dua. Bisa nggak seperti itu, Mbak? Dalam satu rumah, tapi ada beberapa rumah tangga dalam satu rumah. Bisa nggak? Disebut sebagai rumah tangga. Nah, itu kan berarti kita harus cari definisinya. Rumah tangga adalah gitu. Jadi saya pernah ikut dalam satu kegiatan itu bahwa rumah tangga itu didefinisikan sebagai dalam satu rumah pun bisa beberapa rumah tangga. Makanya saya pernah di Bandung ya, ke rumah salah satu kenalan saya tuh, rumahnya tuh satu Mas Mbak, tapi di sana ada 3 kepala keluarga. Nah, berarti ada 3 rumah tangga karena mereka masak sendiri, apa-apa sendiri. Jadi, mereka punya dapur dapur tersendiri. Meskipun dapurnya barengan misalnya, tapi mereka masak sendiri-sendiri gitu. Jadi, bukan ada yang ada di rumah. Kalau jumlah yang ada di rumah itu bisa macam-macam seperti tadi. Ternyata ada tiga rumah tangga masing-masing berapa kayak gitu kan. Nah, rumah tangga di sini adalah misalnya, karena kalau ada 3 rumah tangga, berarti kuesionernya juga 3 gitu. Karena mereka punya punya spesifikasi yang berbeda. Nah, kalau di sini sebagai rumah keluarga yang ada di rumah tangga. Jadi kalau di rumah itu misalnya yang kita survei adalah keluarga A, meskipun di sana anaknya keluarga tidak termasuk yang anaknya sudah berkeluarga itu gitu. Tapi hanya bapak A itu aja. Nah, gitu. Ini jumlah skalanya rasio. Nanti dari siapa? Seperti itu. Nanti Mas Danba membuat definisi operasional ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau yang data sekunder, Bu? Data sekunder kan bisa, misalnya dependen variabelnya adalah pertumbuhan ekonomi. Misalnya notasinya PE. Keterangannya adalah pertumbuhan ekonomi adalah perubahan, misalnya pendapatan nasional atau PDRB kalau daerah ya. Dalam tahun tertentu
dalam persentase. Skalanya adalah rasio. Sumbernya dari mana gitu. Jangan maksudnya kemarin sumber Bapeda. Kemarin sumber Bapeda cari aja di BPS misalnya sumbernya atau dari penelitian terdahulu. Terus nanti di sini ada misalnya investasi. Investasi variabelnya ada investasi, notasinya adalah I misalnya INF gitu ya. Keterangannya adalah investasi di sini adalah realisasi investasi. Kenapa Mas dan Mbak ada dua investasi itu di BKPM ya. Satu adalah approval yang disetujui dan yang kedua adalah yang realisasi. Lu masih ingat saya dengan Bus ketika nguji, yang paling pas itu adalah yang realisasi gitu. Nah, kalau misalnya disebutkan bahwa investasi dalam hal ini adalah realisasi investasi yang ada di realisasi investasi dalam misalnya rupiah gitu kan. Tapi kalau Mas dan Mbak tidak memperoleh data realisasi investasi, adanya adalah data persetujuan investasi, yang disebutkan di situ bahwa definisi operasionalnya adalah investasi yang disetujui. Skalanya apa? Kalau dalam rupiah berarti rasio. Sumbernya mana? Oh, pernah digunakan di dalam penelitiannya siapa? Kayak gitu Mas Mbak. Monggo, siapa yang akan bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Karena nanti ini menjadi tugas baik untuk primer maupun sekunder. Monggo. Bu Dini, Ya, bertanya silakan. lagi Bu. Untuk minimal responden kuesioner itu sebenarnya untuk ketentuan yang valid itu berapa sih Bu? Nah, tergantung begini. Alat analisisnya apa? Alat analisisnya. Karena kalau di statistik itu kan ada sampel kecil dan sampel besar, Mbak. Seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk yang sampel besar kan minimal 30, Mbak. 30 ya. Tapi kalau misalnya pun ternyata memang populasinya itu nggak nyampe 30 itu. Misalnya kayak kemarin ada yang daerah tuh misalnya dana desa gitu kan. Dana desa di suatu kecamatan atau di suatu daerah itu nggak nyampe 30 tuh. Ya berarti kita pakai alat analisisnya nggak apa-apa kurang dari 30, tapi pakai sampel kecil kayak gitu. Karena memungkinkan untuk sampel kecil. Kecuali kalau memang datanya banyak gitu ya, lebih dari 30 ya kita ambil 30 seperti itu. Nah, nanti penentuannya misalnya untuk Mbak Ria pakainya datanya apa, alat analisisnya gitu. Alat analisisnya apa? Nanti kira-kira alat analisisnya apa? Kalau pakai deskriptif kan nggak masalah. Tidak harus Kalau sampai. yang untuk penelitian-penelitian terdahulu sih patokannya kan Ria masih bingung ya Bu. Jadi lebih ke patokan beberapa penelitian terdahulu itu masih deskriptif sih Bu. Itu berapa mereka ininya apa? Ada yang cuman 70 data, terus ada juga itu yang cuman 25. 25 ya. Nah, mungkin nanti dilihat juga dari spesifikasi daerahnya. Kalau memang di daerahnya itu misalnya memang daerahnya tuh hanya 25 ya berarti 25 itu menjadi ukurannya gitu loh. Tapi ketika misalnya dia tuh memang banyak, nah bisa menyesuaikan dengan itu. Kalau populasinya diketahui, kita bisa pakai kemarin bisa pakai Slovin, bisa pakai Isaac and Michael, bisa pakai Krejci and Morgan seperti itu. Tapi juga bisa juga kalau populasi tidak diketahui dan sebagainya kita juga bisa pakai Roscoe yang di rule of thumb kemarin ya, minimal 30 sampai ke 500 seperti itu. Tapi itu nanti spesifiknya tergantung Mbak dari kondisi ini kita ada berapa gitu. Ada berapa objek penelitian kita di sana. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu nanti kalau semisal kita cari data tuh Bu terkait data primer. Nah, itu kan semisal nih pengelolaan aset daerah itu kabupaten aja Bu, tingkat kabupaten. Semisal Salatiga gitu. Nah, itu berarti nanti itu kita lebih nge-spesifikin lagi Bu. Itu maksudnya pengelolaan aset itu pengelolaan aset dinas apa dan sebagainya gitu. Begitu Ya, Bu. betul. Nanti kita lihat misalnya nanti diberi alasan kenapa kita kok mengininya kenapa kok itu yang kita cari gitu. Kita teliti itu kenapa gitu. Seperti itu sih.
kayak gitu. Tapi kalau dan misalnya apa namanya, kenapa di situ, kenapa juga misalnya di SKPD itu, nanti seperti itu. Bisa aja sih kalau pengelolaan aset daerah itu tidak harus banyak gitu kan, tapi SKPD mana punya beberapa apa namanya, punya beberapa aset, terus kita lihat seperti itu. Nah, makanya nanti apa namanya, kita lihat dari penelitian sebelumnya apakah memang memungkinkan tidak untuk hanya misalnya satu SKPD atau hanya satu dinas seperti itu, tapi mereka memang punya aset yang banyak misalnya, tapi nggak nyampe 30, ya nggak apa-apa gitu, seperti itu. Karena memang yang kita lihat adalah dari sisi itunya ya, dari sisi pengelolaannya gitu, kayak gitu. Baik, terima kasih Bu Dini. Yang paling mudah nanti memang dilihat penelitian-penelitian sebelumnya, Mbak. Itu paling mudah itu. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi ketika nanti di ujian ditanya kenapa begini, kenapa begitu, dari beberapa penelitian sebelumnya, makanya saya kemarin minta Mas Danba membuat literatur review untuk penelitian terdahulu untuk menguatkan Mas Danba nanti pengambilan keputusan, apakah misalnya variabel, penentuan keputusan indikator, penentuan keputusan alat analisis, dan itu ada di sana. Kita apa namanya, kita nyaman karena kita tidak seperti tidak membuat apa namanya, tidak membuat dari awal. Itu tuh menjadi penting sebenarnya, yang dikatakan ditanyakan Mbak Yolanda, kenapa sih harus pakai ini Bu gitu, oh dosennya udah pakai yang sebelumnya harus gini. Itu untuk membuat Mas dan Mbak tuh aman, relatif aman di ujian sih sebenarnya. Penelitian, makanya saya bilang minimal 5 itu minimalis banget ya. Tapi kalau Mas dan Mbak mau mengumpulkan lebih banyak lagi, itu memperoleh poin plus gitu dari saya. Nanti ada poin plusnya dari saya untuk nilai, tapi juga memperoleh poin plus juga bagi Mas dan Mbak untuk mengurai tadi kebingungan itu. Kebingungan ini ada ternyata dijawab di hasil penelitiannya si A gitu. Terus ada bingung B lagi, kita baca ternyata ada jawabannya di penelitian si C dan lain sebagainya. Gitu sih Mbak. Jadi makanya kenapa ayo baca apa literasinya, literatur atau penelitian terdahulu itu diperbanyak kayak gitu sih. Itu ya. Untuk mengurai itu. Nah, nanti baru ketika nggak paham tanya ke dosen gitu. Oke, itu. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut sebentar dikit. Lanjut sedikit ini untuk ini tugasnya nanti seperti ini ya. Kembali ke tugas nanti. Nih, nah saya tunjukkan salah satu caranya nanti penulisannya. Ini kan definisi operasionalnya. Bagaimana Mas Danba menuliskan nanti di apa namanya? di proposal. Bentar. Bentar lagi ada nasi kebuli deh. Aku ada nggak mau. Nggak bisa? Udah aku nggak mau. Antar adanya dulu. Kan? Tolong antarin adek. Ibu masih ngajar. Sebentar ya Mas dan Mbak, ini mau mati ininya. Apa sih? Oh, itu kan. Sebentar. Banyak distraksi loh ini. Oh, iya. Baik. Sebentar ya Mas dan Mbak. Apa? Masih. Oke, nah saya akan tunjukkan di sini mengenai definisi operasional. Mas dan Mbak, nanti saya akan siapkan, udah selesai nah minggu depan, ini contoh proposal ya yang memenuhi kaidah-kaidah seperti itu. Sampai kemarin ada pertanyaan, Ibu untuk alat analisis gimana sih Bu? Kami masih bingung. Oke, nanti saya akan tuliskan alat analisis seperti apa yang nanti Mas Danda bisa tiru ya, bukan tiru sebenarnya, seperti itu gitu kan. Baik, nah nanti ini maaf ini, aduh, saya agak
Saya alergi nih Mas dan Mbak, jadi udah mau minggu kedua ini. Udah mau minggu kedua dari mulai saya batuk terus ini sampai saya akhirnya juga kemarin ini juga apa namanya tes COVID juga. Saya tes COVID kemarin karena takutnya ada apa-apa, tapi alhamdulillah saya negatif ya. Dan memang dokter juga waktu itu nggak nyaranin gitu. Nyaraninnya kalau saya demam, saya kan sakit dari Kamis 2 minggu yang lalu. Kalau demam saya sampai hari Minggu, maka saya diminta untuk tes lab dan juga tes COVID-19. Tapi karena saya hanya sehari, waktu itu demamnya cuma hari Kamis, sampai malam Jumatnya udah, jadi saya nggak tes. Tapi karena terus apa namanya batuk belum selesai, saya ke dokter lagi, dokter bilang ini alergi gitu. Karena saya sampai kayak gabagan anak-anak kecil itu loh, kayak tampak gitu ya, tampak itu merah-merah, saya terus dikasih obat alergi. Tapi karena isu yang berkembang di daerah saya tuh kena COVID gitu. Sampai ke lain RT gitu kan, anak saya ditanya ibu mau COVID gitu kan. Ya udah, satu saya sama anak saya, kebetulan anak saya kan mau vaksin tuh yang kuliah mau vaksin untuk ngecek juga, jadi saya ikut bareng. Terus saya masih maju mundur karena waktu itu saya tes COVID-nya itu mau tes swab antigennya aja itu bikin imun turun gitu loh. Dari asar baru maghrib itu mau dites, bayangin aja ini nurunin imun ini. Tapi terus dites alhamdulillah negatif. Dan karena udaranya dingin nggak tadi malam atau pagi Mas dan Mbak? Kalau di sini dingin, Pagi tadi, Bu. dingin banget kan? Dingin Iya, banget. 17 derajat. Nanti siang panas, jadinya kan terus udaranya gitu ya, kadang hujan, kadang panas. Nah, ternyata saya memang dari kecil, taunya sih saya nggak kecil, tapi waktu saya kuliah apa jadi dosen awal ya, kuliah itu saya pernah ke Sarjito dulu, karena saya sering flu meler, terus batuk, pilek kayak gitu, nggak hilang-hilang. Saya ke dokter, terus awal dokter bilang bahwa oh masih dipanggil Mbak. Mbak ini sakitnya nggak bisa hilang loh, kok bisa dok? Pulang karena ini alergi gitu. Terus gimana? Nggak bisa sembuh alergi karena memang, nah salah satu alerginya memang saya udara gitu. Dan bener ini udah 2 minggu ini batuknya bikin engap bener ini. Saya dikasih alergi. Makanya tetap saya kemana tes ya. Saya tes COVID gitu ya. Karena di daerah saya juga ada beberapa yang terpapar positif gitu. Ini belakang rumah juga positif ini. Karena kan kerja di pom bensin. Alhamdulillah negatif. Tapi gitu nih, batuknya nggak hilang-hilang. Kalau dulu sempet 1 bulan Mas dan Mbak. Saya 1 bulan tahun 2019 itu, sebulanan lebih saya batuk sampai suara tuh hilang gitu kan. Makanya minggu kemarin mohon maaf saya nggak bisa hadir karena batuknya lebih parah dari ini gitu, lebih parah. Jadi ya gimana, nggak bisa ngomong, nggak bisa ini, makanya mohon maaf minggu kemarin saya off gitu ya, kita ganti minggu depan. Baik, nah Mas dan Mbak seperti tadi penulisan variabel, nanti variabel dependen variabel. Mas dan Mbak kemarin saya belum tunjukin ke teman-teman Anda, ini variabel dependen saya itu tuh panjang ketika sudah kelihatan ya. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dependen. Nah, pertama jadi ngukurnya, nah ini disebut pengukuran Mas dan Mbak, pengukuran dinamika ketahanan pangan. Dalam mengukur dinamika ketahanan pangan beberapa tahap. Pertama menghitung indikator coping strategis. Kedua berdasarkan CSI, itu ada 3 kategori. Kemudian dihitung lagi pakai tabel ini. Tidak mengalami perubahan karena antar waktu ya. Kalau saya kan antar waktu ketika ada tamu lagi. Oh, minum ya? Minum kan? Raisa. Ada itu dalam. Uangnya berapa? Yang kosong? Enggak.
Maaf ya, ada yang galonnya datang nih. Nah, seperti ini posisi, ada mengalami perubahan tidak? Ini dari sini, kemudian ini ceritalah nanti ini keluar nih mengalami ketanpangan sepanjang waktu. Akhirnya, nah ini prosesnya 3 tahap. Itu tuh dijelaskan sebenarnya nanti ini juga saya tunjukkan untuk yang punya Mbak Firda. Ini adalah yang pengukuran variabel dependent. Variabel independennya kita lihat model manusia diwakili oleh apa? Tingkat pendidikan, gitu ya. Tingkat pendidikan pakainya dummy gitu kan. Tingkat pendidikan ibu tadi keluar rumah tangga dipakai oleh siapa? Nah, indikator ini digunakan oleh ini pekerjaan kepala keluarga, diukur dengan kategori satu misalnya untuk kepala keluarga petani dan 0 untuk selain petani. Siapa yang menggunakan ukuran ini digunakan oleh kayak gitu Mas dan Mbak, gitu ya. Oke. Nah, nanti baru dibuat dalam ini. Nah, ini jenis tabel. Jadi cerita-cerita dulu, baru dalam bentuk tabel. Kayak gitu ya. Guoli dan sebagainya. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke. Nah, kemudian. Nah, saya akan tunjukkan untuk yang punyanya Mbak Firda. Nah, ini punya Mbak Nela. Sebentar. Punya Mbak Firda untuk ngukur kesejahteraan. Kemarin kan Mbak Nilma Wani tuh pakainya kesejahteraan. Gimana mencari kesejahteraan itu di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Kuesionernya dari mulai proposal. Nah, Mas dan Mbak ini juga akan menunjukkan bagaimana menyusun proposal. Jadi kan ada yang nanya, Bu, besoknya proposal itu cuma tabel-tabel, apa sudah ada penjelasan? Oh, ya udah ada penjelasan, Mas dan Mbak. Nah, ini Mbak Firda udah lulus, Mbak Firda udah lulus. Ini apa namanya? Apa ya? Nah, ini judulnya ini, Mas dan Mbak. Proposal skripsinya pengaruh implementasi bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Ada implementasi bantuan pangan non tunai terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Oke, di sini apa namanya? Nah, ini kan masih proposal. Ini pokoknya kalau grafik itu ini grafik. Nah, ini grafik itu judulnya di bawah. Sini ya, pindah. Kemudian ini juga tabel, programnya besar, penghutanan besar, kemiskinannya besar. Ini yang saya pas bimbingan online ya, bimbingan online. Terus ininya juga ini apa namanya? Lurus ini. Jadi jangan di tengah-tengah kayak gitu. Ini juga ada ininya, ada headingnya lagi seperti ini. Oke, kemudian ini juga, nah saya beri informasi gambar tuh di bawah, bold, ada sumbernya juga, kayak gitu. Ini juga, nah ini sudah sesuai, sudah rata kiri, rata kanan, gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini udah rata kiri, rata kanan. Nanti seperti ini, Mas dan Mbak. Nah, ini kerumusan masalah. Mas dan Mbak, oke, kita lihat di sini ya. Kalau Mas dan Mbak lihat, menyusun kuesioner itu adalah lihat rumusan masalah. Nah, beberapa Mas dan Mbak kadang bikin kuesionernya kayaknya gini, jangan pakai kayaknya. Pakai rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Bagaimana implementasi program bantuan tunai non dengan indikator tepat sasaran? Berarti harus ada indikator tepat sasaran. Tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Nah, seperti tadi Mbak Ria, Mbak Firda ini menggunakan kriteria ini sudah ada dari penelitian sebelumnya, kayak gitu. Dia tidak membuat sendiri, gitu ya. Nah, kemudian apakah pendapatan berpengaruh terhadap ujian? Berarti kita harus ada di kuesioner minimal ada data ini. Ada tepat sasaran, bla 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 sampai tepat administrasi, ada pendapatan wajib ada kesejahteraan. Nah, seperti tadi, kesejahteraan itu kan ukuran yang abstrak. Orang dikatakan kesejahteraan itu sendiri seperti apa? Itu abstrak, itu konsep, dunia konsep. Bagaimana dengan dunia nyata? Kita harus angkakan. Nah, nanti Mbak Firda akan menggunakan kuesioner bagaimana mengukur sejahtera tinggi, sedang, dan rendah. Nah, itu berarti dunia konsep dipindah ke dunia nyata, ya, dalam bentuk angka.
seperti tadi juga Mbak Yolanda yang seperti tadi, oh itu untuk kesejahteraan di daerah tersebut gitu ya. Adanya apa nanti BUMDes tadi ya, dana desa ya, Iya Bu, seperti dana itu. desa. Nah, sejahtera tuh bisa diukur kok. Nah, itulah enaknya anak di EP itu kayak gitu gitu. Ada gitu, tidak harus pakai persepsi, tapi sudah bisa pakai data faktual. Nah, di sini apakah jenis pekerjaan? Artinya ini yang kuning-kuning ini harus ada dalam kuesioner. Pendapatan harus ada, kesejahteraan apalagi karena kesejahteraan ada dependent variable. Jangan pernah bikin kuesioner dependent variabelnya ketinggalan. Anda nggak bisa kerja. Mandek toh, pendapatannya ada, jenis pekerjaannya ada, usia ada, bantuan pangan. Tapi yang pengaruhnya nggak ada, ya mandek. Harus kembali itu, harus kembali ke lokasi. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minimal 11 pertanyaan ini yang harus ada. Itu ya, itu. Bikin Berarti question. nanti Ibu, maaf tanya Bu, terkait indikator, maaf Bu Dini, Gak apa-apa. terkait indikator itu nanti langsung dimasukkan ke rumusan masalah ya Bu, kalau udah dapet. Apa namanya? Rumusan masalah tuh jadi angkor. Angkor tuh jadi kalau kayak misalnya gini, kayak jangkar ya. Nah, jadi di jangkarnya itu Mbak Ria. Nah, kecuali kalau ternyata tiba-tiba ternyata ada toh indikator pengelolaan. Oke, kita tambahkan itu loh. Tapi sebenarnya di mana? Mana tadi? Rumusan masalah itu yang menjadi indikator kita akan mencari ukuran-ukuran apa. Gitu sih sebenarnya Mbak Ria. Jadi ini dulu. Makanya mengapa rumusan masalah menjadi sangat penting, sangat-sangat penting sekali. Sepertinya hanya beberapa kalimat, tapi ini merupakan bagian dari ini. Dari latar belakang dan juga nanti ke sana-sananya. Nah, kalau ternyata sebelumnya tuh nggak ketemu indikatornya, terus sekarang ketemu, boleh ditambahkan. Oh, ternyata pengelolaan itu ada indikatornya. Ya udah, berarti lebih mantep gitu loh. Rumusan masalahnya bahwa ada pengaruh, misalnya tadi apa? Pengelolaan aset daerah terhadap pendapatan pendapatan asli ya, atau pendapatan Pemda. Pengoptimalisasian pendapatan daerah Bu. Oke. Nah, pengoptimalisasian pendapatan daerah itu aja itu abstrak loh, Mbak. Gitu. Mau pengoptimalisasian pendapatan daerah atau terhadap pendapatan daerahnya aja gitu. Karena kalau pengoptimalisasian pendapatan daerah itu nanti ada ukurannya lagi. Diukur bahwa ini optimal atau tidak gitu, Mbak. Jadi satu kata dalam penelitian itu tuh bisa bercerita banyak gitu. Seperti itu. Gitu ya. Kalau nggak ada ya ini aja optimalisasi pengelolaan aset daerah, ada ukurannya terhadap pendapatan daerah. Udah gitu aja Mbak. Itu lebih mudah dibandingkan optimalisasi pendapatan daerah terhadap optimalisasi pendapatan gitu ya. Itu nanti ada ukurannya sendiri tuh. Tapi kalau ada ukurannya sih nggak apa-apa Mbak Lia. Nggak apa-apa. Gitu Baik, ya. berarti kalau nanti, kalau misal nggak ketemu yang kata optimalisasi itu dihilangkan tidak masalah gitu ya Bu? Nggak apa-apa kalau memang nggak ada ya. Daripada nanti terjebak gitu. Kalau saya pengujinya tuh langsung saya tanya yang dimaksud optimalisasi itu apa Mbak? Ukurannya apa Mbak? Bagaimana Mbak bisa menyatakan bahwa ini optimal atau tidak? Gitu nanti Mbak. Gitu? Seperti itu. Iya Bu. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Kayak gitu ya. Jadi, Mas Dharma seperti tadi, ini pastikan dulu hal-hal ini ada. Jangan sampai kelewatan ya. Oke. Nah seperti ini nanti Mbak, ini proposalnya gini, ada data-data, ada gambar kalau memang ada gambar gitu ya. Ada penelitian sebelumnya masuk di sini juga. Seperti itu. Sebentar. Nah, ini ada penelitian, masyarakat berharap dengan adanya program ini dapat memberikan keringanan. Bantuan pangan dapat berjalan tepat sasaran, tepat ini dari siapa? Dari Nur Hayati, seperti itu, penelitiannya Nur Hayati. Oke, sampai sini nih tujuannya juga, manfaat, masuk ya. Kemudian ke kajian pustaka. Kajian pustaka itu karena kesejahteraan menjadi dependen variabelnya, makanya ini yang pertama. Gitu, ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah di sini sudah mulai indikator-indikatornya sudah ada, indikator kesejahteraan dari BPS gitu ya. Ada 8 indikator, penghasilan, pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas, dan sebagainya. Kayak gitu, tinggi, sedang, rendah, pengeluaran, tinggi, sedang, rendah, indikator tempat tinggal, indikator fasilitas rumah, dan lain sebagainya. Indikator kesehatan, bagus, belum saling sakit. Dan ini indikator-indikatornya sudah ada, Mas dan Mbak. Indikatornya sudah ada. Konsep kemiskinan, oke, kemudian faktor-faktor penyebab,
Di sini ini pendapatan, usia. Nah, ini penelitian terdahulu, literatur review sudah ada di sini juga. Nah, ini dirapikan sebenarnya, rapikan ini setiap ini ada headingnya di sini, headingnya. Gimana caranya nanti Mas dan Mbak utak-atiknya di sini biar ada heading. Nah, ini riset gap-nya, kerangka pemikiran, BNPT, bantuan pangan non tunai, pendapatan, jenis pekerjaan, usia, terhadap kesejahteraan. Nah, sejahtera itu ada 3, tinggi, sedang, dan rendah. Oke, itu ya. Hipotesis ini saya coret langsung apa? Karena ini ada tiga, berarti hipotesisnya ada 2 di sini. Karena yang satu menjadi benchmark. Nah, ini metode penelitian seperti ini, desainnya, jenis strategi penelitian, intervensi penelitian, strategi penelitian, analisis, dimensinya, lokasi penelitian. Ini kenapa saya bulat-bulatin, karena Kabupaten Bantul K-nya kecil, B-nya kecil. Ini saya perbaiki. Kecamatan Sanden digabung, hanya di pisah, Kecamatan Sanden harusnya K-nya besar, S-nya besar, kayak gitu. Jenis datanya ada di sini, dimensi waktu, cross section harusnya miring, sumber data, metode kuesioner, wawancara, variabel penelitian, nah definisi operasional, variabel dependennya di sini, tingkat yang tinggi jika skornya sekian gitu ya. Ini lupa Mbak Firda tidak punya ini, Badan Pusat Statistik. Nah ini, tapi tahunnya nggak disebutkan. Jadi ada indikatornya. Ini untuk yang dependen, tinggi, sedang, rendah. Bagaimana mengukurnya? Nah ini indikatornya ada, sudah ada indikator. Jadi tinggal pakai status kependudukannya, status pasangan. Ini Mbak Firda dari udah pakai aja gitu, seperti itu, gitu ya. Nah ini di alat analisis, kemudian variabel independennya, variabelnya di sini ini adalah ketepatan sasaran, satu tepat tidak, ini nominal. Nanti pakai sumber ya, sumbernya dari mana. Tapi yang digunakan oleh ini adalah dari sini nih, mulai independennya dari sini. Pendapatan, penerimaan baik berupa uang sama 30 hari terakhir dalam bentuk rupiah. Ini rasio, bukan nominal. Nanti disebutkan di sini. Sumbernya dari siapa? Usia responsif itu sejak lahir hingga saat ini dalam bentuk tahun. Ini juga rasio. Jenis pekerjaan, satu petani bukan lainnya. Nah, tergantung kalau misalnya lokasi pekerjaan Anda banyak nelayan, ya satu nelayan, lainnya 0. Ini nominal, mulai nominal. Nah, baru di sini dependennya adalah kesejahteraan, satu tinggi, sedang, ini ordinal. Kayak gitu, Mas dan Mbak. Ya, nah setelah itu baru masuk ke sampling. Populasinya siapa? Populasinya 150. Sampelnya pakai penentuan ukuran sampel pakai Slovin. Pakai Slovin berapa? 60 kakak. Ini 30 yang dapat bantuan, 30 yang tidak. Kayak gitu ya. Kemudian teknik sampling yang digunakan non probability, di sini menggunakan purposive sampling hanya untuk orang yang dapat aja. Yang dapat dan yang tidak, seperti itu. Alat analisis data di sini sebutkan menggunakan regresi logistik. Regresi logistik itu adalah apa gitu kan, dari siapa. Penelitian ini ada diterapkan pada sebuah studi kesejahteraan. Nah, di sini ada fungsinya, kalau bisa fungsi kesejahteraan itu fungsi dari siapa. Logitnya harusnya gini, 1 per Y 1 min Y kalau nggak salah di sini. Sejahtera tinggi dan sejahtera sedang. Ini 1 dikurangi yang sejahtera tinggi misalnya, atau sejahtera sedang di sini. Ada cara penulisannya. Baru masuk, nah ini seperti ini. Bagaimana hasil regresi ordinal logitnya? Oh, independen chi-square-nya untuk apa? Uji keberhasilan modelnya, uji keberhasilan parameter secara parsial, rasio kecenderungan, seperti itu. Nah, karena dia pakai logit, nggak pakai asumsi klasik. Setelah itu baru Mas Danba membuat jadwal. Jadwalnya bisa berbentuk seperti ini, bisa juga pakai yang pakai diarsir gitu, pakai apa, dikasih warna, itu juga bisa. Kalau bisa 6 bulan aja, dari mulai proposal, seminar, nanti di sini misalnya penyusunan proposal, penyusunan kuesioner, pengumpulan data, olah data, analisis data. Jadi lebih ini ya. Jadi misalnya penyusunan proposal, penyusunan seminar proposal, kemudian apa tadi? Penyusunan kuesioner, kemudian pengumpulan data, olah data, analisis data, penyusunan laporan. Nah, itu bisa 6 bulan kayak gitu. Nah, ini daftar pustakanya. Nanti pakai Mendeley. Nah, minggu depan kita akan bahas. Seperti itu. Nah, ini sudah ada kuesioner. Kuesionernya misalnya nggak usah pakai nama tadi ya. Nomor 1 aja di sini. 1, alamatnya di mana. Nah, kita lihat tadi kan ada usia. Oke, usia cek ada. Di rumusan masalah ada usia, di sini sudah ada usia. Jenis pekerjaan ada di
kuesioner di sini juga udah ada cek. Oke, pendapatan juga ada. Apakah mendapatkan bantuan itu juga di sini udah. Nanti saya pendapatan tuh langsung bisa gini, ya, 1 ya, 2 tidak gitu ya. Nanti dia hanya tinggal melingkari atau ini. Petunjuk pengisian ada, pilihan jawaban, nanti di sini cuma dicentang-centang seperti itu, Mas dan Mbak, penyusunan kuesionernya. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang rumusan masalah yang pertama, yaitu yang tepat sasaran, ya tidak aja di sini. Ini juga pakai dari ini Mbak Yolanda, dari penelitian sebelumnya. Kemudian ini. Nah ini Mas Dan mau untuk kuesioner-kuesioner seperti ini, saya merasa program bantuan pasangan non tunai sudah tepat sasaran ini kan ya, ada tidak gitu kan. Tapi kan bisa juga 1, 2, 3, 4, 5 sangat tidak setuju, terus tadi kayak netral ya, setuju dan sangat setuju, itu juga bisa. Tapi ini hanya 2 sih, ya dan tidak aja, kayak gitu. Ya, ini kan persepsi Mas dan Mbak. Saya merasa, ini kan persepsi. Ini persepsi subjektif kayak gitu ya. Nah di sini kalau seperti status rumah tempat tinggal milik sendiri nyewa numpang, ini fakta objektif. Kalau milik sendiri berarti nilainya 3 nanti di sini. Jenis atap, genting, asbes, ini kan fakta objektif seperti ini. Tapi kalau saya rasa bantuan, ini adalah subjektif gitu. Seperti itu. Gitu ya Mas dan Mbak ya. Contoh-contohnya. Jadi seperti itu nanti proposal. Ini sih 49 halaman kalau sampai ke kuesioner. Tugas Anda selanjutnya. Gitu ya. Sampai situ Mas dan Mbak. Sampai sini paham ya? Wah ternyata masih banyak ya Bu. Iya. Tapi kalau Mas dan Mbak sudah nyusun dengan sebaik-baiknya, nanti tinggal nambah-nambah dikit gitu. Skripsinya nggak lama. Bismillah, skripsinya nggak lama. Tapi kalau yang penting sekarang ngumpul dulu, nanti kerja 2 kali Mas dan Mbak. Itu aja sih sebenarnya. Tapi Bu kalau sekarang udah bagus, ternyata nanti pembimbing saya mintanya beda gimana? Itu sudah, anggap aja itu adalah Mas dan Mbak sedang diberikan berkah untuk membuat proposal bagus 2 kali gitu. Jadi nggak usah dipakai stres karena memang ya gimana kalau dosen pembimbingnya minta apa namanya? Minta minta proposal memang ada dulu pada bagus, saya udah ini bagus Ibu, tapi pembimbing saya nggak mau, katanya disuruh ganti. Terus gimana Bu? Ya gimana lagi Mas, ya ganti aja, walaupun saya itu bagus loh. Iya tapi pembimbing saya bilang itu nggak bagus. Nasib ya kayak gitu. Tapi kita lihat sisi baiknya. Nah selalu seperti itu, kita harus melihat sisi baiknya adalah Mas dan Mbak sudah terlatih membuat proposal bagus 2 kali gitu dibandingkan teman-temannya. Tapi kan takes time, nggak ada yang sia-sia ketika kita belajar, nggak ada yang sia-sia ketika kita diniatkan untuk membuat sesuatu yang terbaik seperti itu. Jadi daripada kita stres, kita juga harus bikin lagi. Jadi saya harus menggeser sudut pandang, melihat dari sisi baiknya itu. Tapi kan nyebelin, iya tahu itu nyebelin. Itu nyebelin bener, saya tahu itu. Tapi saya pikir ya sudah ya, saya seperti ketika saya selesai membuat proposal waktu itu, kemudian oleh bimbingan saya, Mbak gimana kalau ditambah lokasi? Nah kan sudah ada 1 lokasi, sudah mantap di sana, datanya dapat gitu kan. Terus untuk itu masih sebelum masuk ke proposal ya. Terus ketika nyusun proposal, saya kan kasihnya ringkasan eksekutif. Terus oleh pembimbing saya, Mbak, Mbak, nek memungkinkan bisa nggak ditambah 1 lokasi lagi? 1 di Gunung, waktu itu saya di Kulon Progo. Kalau Sleman gimana Pak? Nah Sleman podo wae lah katanya. Bu Iliane piye? Kalau Gunung Kidul oke, bisa dipikirkan. Bayangin harus nambah 1 lokasi lagi. Itu artinya nambah apa Mas dan Mbak? Nambah waktu, ya kan? Nambah biaya, nambah pikiran. Saya waktu itu nggak saya bikin stres karena saya yakin bahwa pembimbing saya itu memberikan masukan ke saya itu pasti baik. Itu dasar saya, pasti baik gitu. Dan pasti ini ada hikmah. Pasti saya dapat banyak hal dan benar ternyata ketika memungkinkan nggak? Saya langsung waktu juga menjawab memungkinkan Pak. Ya wes nek kono wes garapen ini proposalmu. Baik Pak. Dan benar, ketika hasilnya terakhir saya lihat, ketika saya berdiri ketika ujian terbuka saya
saya merasa betul-betul, saya merasa puas sekali justru dengan keberadaan satu lokasi baru itu. Jadi saya bisa bercerita banyak sekali di sana. Meskipun saya tahu saya harus spend time gitu ya, harus more time. Jadi saya harus mengeluarkan lebih banyak waktu karena saya harus 2 lokasi ngambil datanya. Dulu hanya 1 lokasi. Kemudian juga saya harus keluar biaya juga lebih banyak gitu kan karena di 2 lokasi. Harus keluar tenaga juga lebih banyak, pikiran lebih banyak. Tapi alhamdulillah Allah juga menutupi itu dengan saya dapat hibah kayak gitu. Jadi memang di sisi satu ada kesulitan tuh akan diiringi dengan kemudahan. Itu aja yang saya percaya. Dan akhirnya masa saya tuh akhirnya melaksanakan itu juga dengan baik saya pikir karena memang kakak kelas Anda itu saya pikir orangnya serius. Meskipun mungkin dia juga, kok padahal bagus. Iya, ya saya tahu bagus. Tapi setidaknya masnya itu tahu bahwa saya sebagai dosen Metopen menyatakan karya Anda bagus. Seperti itu. Hanya mungkin dosennya justru pas menyatakan itu nggak bagus gitu. Kayak gitu, gitu ya. Silakan untuk presensi di itu ya. Sudah saya siapkan. Moga sambil nunggu ada yang mau nanya lagi nggak? Di itu di dompet. Kayak ada pertanyaan lagi? Ada. Udah yakin proposal Anda the best? Tuh. Kalau nggak ada, kayak terima kasih untuk diskusinya hari ini ya. Jadi minimal pertanyaan Mbak Yolanda, pertanyaan Mbak Ria itu sudah mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain yang sebenarnya mungkin bingung juga, mau nanya juga gitu. Nah, jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpul yang tadi definisi operasional. Jadi kemarin pertanyaan gini, Bu, untuk yang primer sekunder sama. Dua-duanya sama bahwa mengerjakan definisi operasional. Nah, Mas dan Mbak, untuk yang kuesioner, draft kuesioner itu tidak wajib Mas dan Mbak ada di proposal Anda, tapi itu adalah bonus. Jadi kalau Mas dan Mbak menyertakan draft kuesioner untuk yang primer, terus sekunder nggak dapat bonus. Bonusnya adalah ketika Mas dan Mbak misalnya pakai data sekunder dan Mas dan Mbak sudah mencantumkan nanti di UAS itu udah data-datanya sudah dikumpulkan kayak gitu. Mungkin belum semua, tapi beberapa sudah ada saya lihat Mas dan Mbak sudah itu akan menjadi bonus gitu. Jadi silahkan Anda kejar bonus gitu ya. Kejar bonus itu untuk yang untuk yang primer menyusun draft kuesioner, tapi nanti jelek, bukan soal jeleknya, tapi Anda sudah berusaha menyusun draft sesuai dengan yang sudah kita bicarakan tadi ya. Seperti itu. Untuk yang sekunder punya ini dengan kerja keras mencari data-datanya. Gitu ya Mas dan Mbak. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya ada. Oke. Minggu depan kita akan bertemu ya. Mbak Ria gimana? Bu Dini, nanti boleh minta tolong untuk contoh draft kuesionernya bisa di-share di grup, Bu, untuk pacuan. Oke, contoh kuesioner ya. Ya, Ya. Ya nanti saya Terima kasih, Bu. share ya. Oke. Nanti mungkin kuesionernya punya saya aja nanti saya share gitu ya. Karena saya kalau untuk Mbak Firda saya harus nanya dulu atau nanti saya tanya dulu ke Mbak Firda apakah boleh kuesionernya di share gitu ya. Saya biasanya minta izin dulu ke pemiliknya gitu, seperti itu. Gitu ya Mbak Ria. Seperti juga punya Mbak Dian tuh saya minta izin dulu itu untuk sebelum share proposalnya. Karena itu meskipun bimbingan saya tapi kan saya bukan pemiliknya gitu ya. Pemilik masih ada di tetap bimbingan saya kayak gitu. Oke itu, nah nanti saya akan share untuk, kok lowbat ya, sebentar. Mungkin itu dulu ya. Nanti saya akan share materi, karena silakan ada presensi dulu. Ini saya udah habis. Why.